NU yaitu Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau pernah menduduki jabatan penting dalam struktur NU, antara lain Ketua GP Ansor Jawa Timur, Ketua PWNU Jawa Timur, dan puncaknya pada tahun 1999 beliau melalui Muktar NU ke-30 di Lirboyo, Kediri terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam 1 di Malang dan Al-Hikam 2 di Depok. Beliau merupakan pelopor sekaligus pemimpin Persatuan Cendekiawan Islam Dunia, yaitu Islamic Conference of International School. Beliau juga memiliki karya, yaitu salah satunya ialah buku yang berjudul Islam yang Mengayomi. Selanjutnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri dan tokoh sentral NU atau Rais Akbar PBNU periode pertama, Ketua Pemimpin Pusat Masyumi 1943 sampai 1945, Ketua Sumubu atau Kantor Urusan Agama Cikal Bakal Kementerian Agama 1942, Penasehat Utama Jawa Hokai bersama Insinyur Soekarno 1944, dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang 1899. Beliau adalah pahlawan nasional yang mempertahankan kemerdekaannya dengan berbasis pesantren dan NU. Dan salah satu karya beliau adalah Kitab Al-Tibyan yang berisi tentang bagaimana proses atau bagaimana ketentuan dari mempersatukan umat manusia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
atau dikenal sebagai Gus Dur. Beliau merupakan Presiden RI keempat dan Ketua PBNU 3 periode Muktamar NU ke-27 pada tahun 1984 sampai 1999. Dan beliau juga menjadi Ketua Dewan Pelaksana Harian Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ, Presiden VRCP Persatuan Agama-Agama di Dunia, anggota MPR, wakil dari DKI Jakarta. Kontribusi yang beliau lakukan bagi Indonesia, pemikiran pluralisme dan toleransi beragama. Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi. Yang kedua, reformasi dalam Nahdlatul Ulama. Sebagai Ketua Umum NU, Gus Dur melakukan berbagai reformasi yang mengarah pada modernisasi organisasi. Ia mengarahkan NU menjadi lebih inklusif dan progresif. Yang ketiga, karya tulisan dan pemikiran. Gus Dur menulis banyak artikel dan buku yang mengangkat tema sosial, budaya, politik, dan agama. Keempat, kepemimpinan sebagai Presiden Indonesia. Gus Dur menjadi presiden pertama setelah era reformasi. Meskipun masa kepemimpinannya singkat, ia melakukan sejumlah langkah penting untuk mencabut diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan mengakui Imlek sebagai hari libur nasional. Yang kelima, perjuangan hak asasi manusia dan demokrasi. Sebelum menjadi presiden, Gus Dur sudah aktif menyuarakan hak-hak minoritas termasuk kebebasan beragama dan hak-hak perempuan. Sebagai presiden, ia mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik untuk kelompok minoritas, serta berperan dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada Kiai Haji Mastur, yaitu anggota Susangkai DPRD masa penjajahan Jepang, anggota BPUPKI dan PPKI tahun 1944, Ketua Markas Tertinggi Sabiria tahun 1945 sampai 1947, Menteri Agama Kabinet Hatta 1948, dan tercatat menempati posisi yang sama dalam 4 kabinet berikutnya. Penggagas penulis Al-Quran raksasa yang menjadi pusaka negara yang disimpan di Masjid Baitur Rahman, Istana Negara. Ketua NU Cabang Malang pertama 1926, anggota PBNU di Surabaya tahun 1938 dan Ketua PBNU 1990 sampai 1954. Yang selanjutnya yaitu Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Beliau merupakan salah satu tokoh di balik layar berdirinya NU. Beliau diutus oleh gurunya Kiai Haji pada tahun 1925 untuk datang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebuireng dengan mengangkat sebuah tongkat diiringi dengan pembacaan surat Toha ayat 17 sampai 23. Masuk dalam barisan Hizbullah atau Sabilillah dan bergerilya di Jember pada tahun 1945. Anggota konstituante pada tahun 1955 sampai 1959. Beberapa karya beliau yaitu salah satu karyanya Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin adalah Kitab Al-Risalah Al-Maimunah yang merupakan kitab politik. Selain itu, berikut beberapa karya dari beliau yang salah satunya yaitu Salat Risail, Risalah Salat Jumat, Isra wal Mi'raj, Tarik Perjuangan Islam Indonesia, Risalah At-Tauhid, At-Tajlid Al-Barokah fi Fadli Asya'i wal Al-Harokah, dan yang terakhir yaitu Syair Madura. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin juga berperan penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU yang sebagai mediator berdirinya NU dan membesarkan NU menjadi partai politik, mengembalikan NU ke kitab pada tahun 1926. Baik, di sini ada tokoh yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Beliau merupakan pendiri dan tokoh utama dari NU, Ketua Pimpinan Pusat dari Masyumi, Ketua Sumbu, dan merupakan penasihat utama Jawa Hukumai bersama dengan Presiden Soekarno. Kemudian beliau juga merupakan pendiri pondok pesantren dari Tebu Ireng yang berada di Jombang. Baik, di sini ada beberapa senjata peninggalan NU, yaitu double deck. Double deck digunakan untuk kekebalan ketika menghadapi PKI. Double deck tersebut milik Kiai Haji Hasan Bansori di Madiun. Beliau sebagai pengurus GP Ansor cabang Madiun tahun 1965. Kemudian ada plat bahu. Plat bahu digunakan untuk kekebalan ketika menghadapi PKI juga. Plat bahu tersebut merupakan milik Kiai Haji Hasan Basori yang merupakan pengurus GP Ansor cabang Madiun tahun 1965, dan terdapat keris lainnya juga yang termasuk senjata peninggalan dari NU. Baik, di sini ada beberapa sejarah peninggalan NU, yakni plat bahu. Plat bahu tersebut digunakan untuk kekebalan ketika menghadapi PKI. Plat bahu ini milik Kiai Haji Hasan Basori, yakni pengurus GP Ansor cabang Madiun tahun 1965. Di samping plat bahu ini terdapat double deck yang merupakan milik Kiai Haji Hasan Basori, pengurus GP Ansori cabang Madiun tahun 1965. Kegunaannya juga sama, digunakan untuk kekebalan menghadapi PKI. Dan di samping double deck terdapat keris-keris yang juga merupakan peninggalan dari NU. Di sini merupakan foto dari Rianto, seorang Banser pahlawan kemanusiaan. Rianto, anggota Banser yaitu Barisan Ansor Serbaguna dari Kota Mojokerto, meninggal dunia dalam peristiwa pengepungan di depan gereja Ebenezer Mojokerto pada saat berlangsung Misa Natal 25 Desember tahun 2000. Rianto adalah salah satu dari puluhan anggota Banser Kota Mojokerto yang oleh organisasinya diterjunkan dalam tugas kemanusiaan membantu pengamanan Natal dan Tahun Baru di lingkungannya. Gerakan Pemuda Ansor sebagai induk organisasinya telah menganugerahkan penghargaan sebagai pahlawan kemanusiaan atas jasa dan pengabdian tulusnya terhadap kemanusiaan, loyalitas, dan dedikasinya kepada organisasi, keikhlasan dan pengorbanannya yang tak terbayarkan oleh siapapun.